Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Mustafa. Nah, pada pertemuan yang ketujuh ini, kita akan membahas tentang metode simplex dengan 3 variabel. Dua pertemuan sebelumnya, kita membahas metode simplex yang 2 variabel dan membandingkannya dengan metode grafik. Nah, pada pertemuan sekarang dan pertemuan berikutnya kita khusus akan membahas bagaimana kalau semuanya kita akan menggunakan 3 variabel. Dan memang sebenarnya metode simplex ini cocok untuk dipakai kalau kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang melibatkan 3 variabel atau lebih. Hal yang perlu kita pahami adalah bahwa di 2 pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana caranya kita mengerjakan sebuah kasus yang kita selesaikan dengan cara metode simplex, sehingga dalam pertemuan ini saya tidak akan terlalu rinci bagaimana langkah-langkahnya begitu, karena saya anggap yang melihat video ini sudah melihat video saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi bagi Anda yang belum melihat video saya tentang bagaimana mengerjakan metode simplex, silahkan Anda bisa lihat tautan yang ada di keterangan di bagian bawah. Nah, pada kali ini saya akan jauh lebih singkat di dalam membahas tentang metode simplex, tetapi untuk kasus 3 variabel. Misalnya ada satu persamaan tersebut adalah Z sama dengan 2x1 plus 3x2 dan x3. Kemudian kendala yang ada yaitu adalah x1 ditambah x2 ditambah x3 kurang dari 9, 2x1 plus 3x2 kurang dari 25, kemudian x2 plus 2x3 kurang dari 10, sementara x1, x2, x3 harus lebih besar dari 0. Jadi kita bisa lihat di sini semuanya menggunakan 3 variabel. Yang jelas kalau semuanya mau kita selesaikan dengan metode grafik, ini sangat sulit sekali karena berarti grafiknya harus grafik 3 dimensi, yang itu lumayan susah untuk kita menerjemahkannya. Jadi satu-satunya cara bisa kita selesaikan dengan metode simplex ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di 2 pertemuan sebelumnya, persamaan yang kita miliki ini kemudian kita rubah. Untuk persamaan Z ini yang semula berada di sebelah kanan, ini kita pindahkan ke kiri sehingga yang semula positif akhirnya berubah menjadi negatif semua. Kemudian untuk persamaan kendala itu cukup kita tambahi dengan S1, S2, S3. Yang lainnya tetap tidak berubah ya. Jadi kalau kita perhatikan dengan metode simplex di pertemuan sebelumnya yang menggunakan 2 variabel, itu tidak ada yang berubah ya. Jadi hanya sekedar menambah S1, S2, S3 saja. Sementara cara penyelesaiannya sama saja. Kemudian setelah kita merubah persamaan-persamaan ini, kita akan memasukkannya ke dalam tabel. Nah, di tabel ini kita lihat tadi persamaannya adalah untuk Z itu 2x1 min 3x2 min x3 itu sama dengan 0. Kemudian untuk baris yang pertama yaitu adalah x1 ditambah x2 ditambah x3 kemudian tambah S1 sama dengan 9. Dan pada baris yang kedua 2x1 ditambah 3x2 ditambah S2 sama dengan 25, dan pada baris yang terakhir yaitu baris yang ketiga 1x2 atau x2 ditambah 2x3 tambah S3 sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan metode simplex ini saya sangat menyarankan Anda untuk menggunakan Excel ya.
Karena kalau kita menghitung satu persatu menggunakan kalkulator itu lumayan rumit dan punya peluang untuk salah begitu ya. Tapi kalau pada Excel itu akan lebih mempermudah dan mempercepat. Cuman berbahayanya adalah bahwa kalau rumus yang kita masukkan salah, maka secara keseluruhan hasilnya juga akan salah. Nah, langkah pertama adalah yaitu kita menentukan kolom kunci dengan melihat mana di antara nilai-nilai yang ada pada baris set ini yang minusnya paling besar atau paling kecil sendiri ya. Yang punya minus dan angkanya paling besar itu berarti dia yang paling kecil sendiri. Nah, dalam kasus ini adalah min 3 ya. Kemudian setelah itu kita mau menentukan baris kuncinya. Jadi kita ketemu kolom kuncinya ini adalah pada X2. Kemudian setelah itu semua angka dari H ini dibagi dengan angka-angka yang ada pada baris kunci. Jadi 9 dibagi 1 itu sama dengan 9, 25 dibagi 3 itu sama dengan 8,3, dan 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, dari hasil ini kita lihat mana yang paling kecil, dan yang paling kecil ini kebetulan 8,3 yaitu pada baris S2, maka baris S2 ini kita gunakan sebagai baris kunci. Dan angka ini, angka-angka semuanya ya sebenarnya itu adalah koefisien kolom kunci. Pengistilahan-istilahan ini sudah saya bahas di pertemuan yang sebelumnya. Selanjutnya adalah merubah angka di baris kunci dengan cara membagi semua angka dengan angka pada koefisien kolom kunci. Jadi tadi setelah kita memperoleh angka tadi, di sini kan angkanya itu adalah 2, 3, 0, 0, 1, 0, 2, 5. Maka semua angka yang ada di baris ini kemudian dibagi dengan angka 3. Jadi di sini berarti 2/3, 3/3, 0/3, 0/3, sepertiga, 0/3, dan 25/3. Sehingga selanjutnya angkanya akan berubah seperti ini. Menjadi 0,7, 1,0, 0,0, 0,3, 0, dan 8,3. Ya, jadi baris kunci ini sudah berubah seperti angka seperti ini. Kemudian yang lainnya masih tetap sama. Nah, kemudian perhatikan bahwa di sini baris kunci yang semula tadi S2 kita rubah menjadi X2 karena di sini dia memperoleh kolom kunci pada X2. Sudah pernah saya sampaikan juga di video sebelumnya, baris ini akan mengikuti kolom yang kita dapat. Nah, selanjutnya kemudian kita akan merubah angka-angka yang ada di sini ya pada baris Z, baris S1 dan baris S3 ya. Jadi kita rubah semuanya supaya kita memperoleh terakhir adalah jangan sampai ada angka negatif pada baris Z. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama pada baris Z dulu, merubah semua angka pada setiap baris kecuali baris kunci dengan rumus nilai baris baru. Jadi ini nilai baris baru adalah nilai baris lama, ini nilai baris lamanya, dikurangi koefisien kolom kunci kali nilai baris kunci. Satu contoh misalnya yang mau kita rubahkan ada 3 ya, baris Z, baris S1, dan baris S3 ya. Nah, di sini pada baris Z ini ada angka min 2, min 3, min 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian baris kuncinya sama tadi ya, 0,7, 1,0, dan seterusnya sampai 8,3. Nah, kemudian yang dimaksud dengan koefisien kolom kunci pada baris Z itu adalah min 3 ini ya, karena pada baris Z itu koefisien kolom kuncinya adalah angka min 3. Nah, kemudian kalau ini otomatis berarti 1, yang ini juga 1. Nah, cara memperoleh angka 0,1 ini berarti min 2 dikurangi min 3 kali 0,1. Min 2 dikurangi
min 3 kali 0,7. Ya, jadi min 2 dikurangi min 3 kali 0,7, maka akan kita peroleh angka 0,1. Berbeda lagi misalnya kalau ini min 3 dikurangi min 3 kali 1, sehingga sama saja dengan min 3 plus 3, maka hasilnya adalah 0. Ini min 1 dikurangi min 3 kali 0, berarti tetap min 1. Sementara kalau yang ini 0 dikurangi min 3 kali 8,3, berarti plus 24,9. Dan seterusnya berlaku juga hal yang sama pada baris S1 ini. Nanti 1 dikurangi 1 kali 0,7, ketemunya 0,3. Misalnya yang ini 9 dikurangi 1 kali 8,3, ketemunya 0,7. Dan seterusnya untuk baris S3. Nah, dari sini kita akan memperoleh nilai-nilai yang baru pada setiap baris, ya. Baris Z, baris S1, dan juga baris S3. Sehingga tabel berikutnya adalah yang X2 ini adalah baris kunci, nilainya tetap seperti yang sudah kita kan. Kemudian pada baris Z dan baris S1 maupun baris S3 ini kita peroleh dari hasil perhitungan yang kita kerjakan tadi. Dan ini semua bisa kita kerjakan dengan menggunakan Excel, sehingga hasilnya sangat jauh lebih cepat, ya. Dan kita akan memperoleh hasil tabel berikutnya atau tabel yang kedua dari metode simplex ini untuk menyelesaikan 3 variabel ini adalah yang kedua seperti ini. Dan kita lihat di sini masih ada nilai negatif pada baris Z. Dengan demikian berarti kita masih harus mengerjakan tabel ini sampai kemudian kita memperoleh satu tabel simplex yang tidak memiliki lagi nilai negatif. Saya kira demikian untuk pertemuan pertama yang menyelesaikan metode simplex dengan 3 variabel. Terima kasih dari saya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua untuk menyelesaikan kasus 3 variabel ini.